Yo Bremers, welcome back to Brem Brem ID YouTube channel bersama host kalian. Inilah orangnya. Oke, di depan gua ini udah ada head unit dengan updatean terbaru di 2020, yaitu head unit Pioneer dengan tipe DMH Z6350BT. Dengan spesifikasi barunya high resolution audio. Oke, ini terdengar nggak asing ya, karena banyak banget yang nungguin brand Pioneer ngeluarin spesifikasi barunya nih. Dia makin bisa berkompetisi atau mengikuti tren baru nih dengan teman lamanya si Kenwood yang dari dulu selalu bersampingan. Jadi kira-kira apa ya, kemampuan apa yang bisa diberikan dari head unit Pioneer ini? Atau apa yang kalian pengen tahu dari head unit ini? Simak terus video review ini. So what's in the box? Kabel USB yang sekarang udah jadi Type-C, mikrofon, soket input output untuk video dan audio, aux remote steering, ada soket untuk speed sensor, remote untuk kontrol ya. Ada antena untuk GPS-nya, hardware baut, dapat list frame. Ini ada buku manual dan kartu garansi. Z6350BT. So that's it isi boxnya. Seperti biasa Pioneer, nggak ada yang berubah. Kabel-kabelnya juga masih lengkap sesuai dengan standar Pioneer. Paling perbedaannya hanya di kabel data yang sekarang berubah jadi Type-C aja. Tapi dia tetap ngasih konverter untuk bisa masuk flash disk. So ya Pioneer tetap pada standarnya. Sebelum gue lanjutin, gue pengen kasih tahu dulu ke kalian nih. Ini informasi yang paling penting. Biasanya kita taruh di ujung atau enggak ya kita suruh tunggu-tunggu lah kalian nontonnya. Tapi langsung aja ditaruh di depan. Head unit ini berharga 12 juta rupiah. Gila nggak tuh? 12 juta rupiah. Makin kepo dong, apa aja sih yang dikasih nih fitur-fiturnya atau teknologi apa yang dikasih dari head unit harga 12 juta. Langsung aja kita kupas tuntas, review start in 3, 2, 1. Sekarang gue mau mulai kasih impresi untuk desainnya. Secara desain gak ada yang bisa dikomentarin, as usual Pioneer mereka memiliki konsep yang mewah, simple, elegan gitu ya. Gak ada yang perlu dibahas lebih lanjut. Dan kayaknya dari yang baru pun ini gak ada kekurangan yang bisa dijelasin secara desainnya. Nah, untuk bagian yang mewahnya ini kayaknya dari yang gue lihat didapetin dari penyatuan minimalis dan desain dia yang simple. Terus gak ada perintilan yang aneh-aneh, cukup lapisan kaca di area depan, rounded corner yang ngebuat head unit ini gak kayak zaman dulu kotak-kotak. Terus yang makin bikin gue kaget, sebenarnya kalau kita bandingin dengan si head unit Pioneer seri Z5350BT atau head unit Pioneer sebelum-sebelumnya, ini badan mesin head unit ini jauh lebih kecil bro, tapi bisa nampung fitur yang lebih banyak. Dan si Pioneer itu ngasih nama untuk desain ini namanya teknologi short chassis atau sasis pendek gitu. Jadi secara desain nih gue bener-bener suka banget cuy, compact gitu. Gue ngasih penilaian 9 untuk desain ini. Next lanjut ke layarnya. So Pioneer DMH Z6350BT ini nggak ada yang berubah layarnya, ukurannya cuma 6,8 inci. Nothing special dari layarnya, tapi ada satu hal yang ngebuat Pioneer ini kelihatan layarnya gede dari desain bentuk head unitnya dan juga sekarang interface barunya si Pioneer nih. Ini yang gue suka banget. Jadi layar 6,8 inci ini juga dilengkapi sama teknologi si capacitive touchscreen panel dengan improvement sensitivitas dan experience yang cukup bagus nih. Ya meskipun resolusi layarnya masih sama kayak seri sebelum-sebelumnya, yaitu WVGA dengan pixel 800 x 480
Dan kita bisa lihat perubahan UI yang cukup bikin head unit Pioneer 2020 ini jadi fresh banget. Jadi nggak cuma dari UI-nya aja, ini dari desain tombolnya, urutannya, dan penempatan posisi menu-menu atau kayak kita ngomongnya fitur yang ada di dalam itu tuh tertata bagus, rapi, dan bener-bener ini dilihatnya tuh cakep banget gitu loh, berubah. Pioneer tuh jadi evolving gitu. Nah, hal ini dari gebrakan Pioneer nih, ini juga gue kasih nilainya 9. So, apa aja sih isi ngenet di fitur head unit 12 jutaan? Nggak lucu. Garing! Sekarang kita masuk ke fitur. Nah, ini dia nih yang lebih spesialnya dari head unit 12 juta. Apa sih yang diberikan sama head unit 12 juta dalam hal perfituran? Ya, kita kupas tuntas satu persatu. Seperti biasa fitur standar pastinya ada USB, ada Bluetooth, ada AUX, dan iPod connection. Ya itu mas, semua head unit juga udah ada kali ya sekarang ya. Bawaan mobil pun juga udah ada. Jadi apa sih yang spesialnya yang dikasih sama head unit ini? Pertama, head unit ini punya fitur Apple CarPlay dan Android Auto yang gak cuma wired atau pakai kabel bahasanya, tapi sekarang udah bisa wireless semua. Jadi ini bener-bener memudahkan kita untuk konektivitas dari HP kita ke head unit mobil dan yang seperti kita tunggu-tunggu dari Pioneer. Oke, yang kedua, head unit ini udah memiliki Alexa yang berasal dari Amazon yang memudahkan apapun yang pengen kita lakuin di head unit ini. Tinggal ngomong ke head unit dan udah semua dilakuin sama si Alexa. Jadi buat kalian yang nggak tahu Alexa, Alexa itu dasarnya dari Amazon, sama kayak Siri yang asalnya dari produk Apple. Dan yang ketiga, ini salah satu fitur yang paling ditungguin juga sama masyarakat yang pengen pakai head unit branded tapi bisa browsing. Nah, sekarang sistem dan UI dari Pioneer ini bisa memberikan kita akses untuk bisa browsing music video atau music audio. Gimana? Keren banget nggak? Updatean terbaru 2020 dengan harga head unit 12 juta. Ini nih spesialnya nih. Untuk updatean ini gua kasih penilaian 10. Selain layar, fitur, dan desainnya, ini sesuatu yang canggih-canggih yang baru nih ya. Ini yang benar-benar paling utama nih yang tadi gue kelewatan karena agak sedikit excited. Ini banyak fitur baru dari si Pioneer, yaitu high res audio. Nah, jadi ini fitur audionya jadi dibahas terakhir, sorry ya gengs ya. Ini bener-bener ya gimana ya, gue speechless juga jadinya. Bukan cuma kalian yang nunggu-nunggu, ya ini para pecinta audio di Indonesia atau seluruh dunia, tapi gue sendiri juga bener-bener nunggu kapan sih Pioneer itu go high res audio. Nah sekarang ini ada lambang logo kuning tuh sama font hitam di kardusnya high res audio. Widih, kepo banget ya, ini gue juga kepo nih kayak gimana sih hasil suaranya. Apakah Pioneer yang diagung-agungkan dari dulu bisa makin liar lagi hasil suaranya, makin keren. Motornya berisik ya mas, bisa makin keren, bisa makin cakep. Ya gue juga nggak tahu. Ya udahlah, ini gue bahas dulu nih fitur audio yang lainnya. Habis itu baru kita lebih dalam dengerin hasil suaranya. Oke, jadi untuk fitur audionya jujur ya nggak ada yang berubah. Tapi memang ini benar-benar fitur high res yang paling utama. So fitur audionya masih seperti biasa, 13 graphic band equalizer, ada crossover untuk subwoofer, speaker depan, speaker belakang, terus juga ada speaker level, ada time alignment, ada bass boostnya. Tapi sekarang namanya berganti, bukan bass boost, kalian bisa lihat nanti ada di footage. Terus dia ada sound retriever Pioneer untuk mengclearkan noise seperti biasanya. Settingan audio untuk save dan load settingan. Ya, nothing change. We are
heaven when my lover's near. Lord, let this moment last for another year. Though today has ended, the night's still young, I'd say. Lover, don't go away. Let it be the thing that I am longing for. Let's fly out from Manhattan to the California. Nah, gimana tuh kalian denger ya? Gimana? Enak nggak? Asik nggak? Sampai ketiduran nggak gitu? So jadi oke, ini bener-bener gue kaget banget sama hasil suaranya si Pioneer yang sekarang dengan penambahan fitur high-res ini suaranya jadi makin crystal clear. Yang kalau kita apa tuh ngedenger suaranya jadi kebayang kayak brand Aqua gitu, jernih, murni. So udah semuanya disebutin, start dari unboxing, itu isi-isinya kan, desain barunya, ada juga fitur-fitur barunya. Nah ini masih ada info terakhir nih yang pengen gue kasih tahu. Pioneer ini sampai sekarang dia masih made in Thailand. Dan kalau kalian beli head unit ini, kalian dapat garansi produk 1 tahun. Ya, jadi standarisasinya nggak pernah menurun ya. Dan itu kalian penting buat tahu, jadi harus gue kasih tahu. Ya wis, that's it Bremers. Kayaknya nggak ada yang bisa gue sampein lagi. Sampai sinilah hubungan kita di video review head unit DMH Z6350BT. Jangan lupa sebelum kalian pergi, share dong video ini. Terus gue juga pengen tahu nih tanggapan kalian tentang video ini, tentang produk ini. Apa yang pengen dibahas gitu, masalah-masalah yang ada di industri audio perduniaan otomotif, audio mobil, itulah. Silahkan kalian komentar di bawah. Jangan lupa, oke, sekali lagi like, komen, subscribe, tekan tombol loncengnya, share nih buat teman-teman atau saudara, tim komunitas apapun, siapapun yang butuhkan. Gua Andre undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Udah gitu bro. Udah, jangan pura-pura gak dimatiin. Gue tahu. Udah gitu doang, gak bisa gue dijebak. Enggak, itu belum lu pencet. Ya, jadi ini buat para Bremers yang pengen tahu ya sebenarnya sih.